Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di Posmu, Podcast MUI 1 Pekalongan. Manjada wajada. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pastinya kabar baik ya. Di podcast ini kita akan membahas tentang siswa yang berprestasi. Bersama aku Syafira Pia Pramudi, dan di sebelah aku ini pastinya ada kakak yang hebat dong. Boleh dong perkenalan. Perkenalkan, nama saya Marfadillah Usama, saya dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Aituwo Repadipa Negara, saya dari kelas 12 MIPA 1. Dengar-dengar kalian berdua itu baru dapat juara dari lomba. Kalau boleh tahu emang itu lomba apa sih? Kalau dari saya sendiri itu lomba di Olimpiket, tepatnya di bidang biologi. Kalau Kak Ahmad, lomba apa? Saya sendiri sama dari lomba Olimpiket, bidang Fahmil Quran dan lomba Tapak Suci. Wow, keren-keren ya guys. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira butuh waktu berapa lama sih buat latihan atau mungkin belajar, dan apa aja yang disiapin? Untuk persiapannya sendiri dari lomba Fahmil Quran untuk Olimpiket, karena untuk lombanya sendiri agak dadak, jadi kurang persiapan, dan alhamdulillah dari saya sendiri memang suka baca buku, jadi seenggaknya ada wawasan yang saya tahu yang bisa bantu saya untuk jawab-jawab soal pas lomba. Untuk Tapak Suci juga kurang persiapan karena sebelumnya agak padat acara-acara yang lain, jadi tidak ada waktu buat latihan Tapak Suci. Tapi alhamdulillah saya sudah punya basic buat buat lomba yang berbau silat, jadi alhamdulillah bisa menang. Wow, keren ya. Kurang latihan aja bisa menang, apalagi kalau disiapin lagi. Terus kalau Kak Repa, butuh waktu berapa lama buat lomba itu tadi? Sebelumnya itu 1 bulan sebelum lomba sudah dikontak sama guru biologinya. Terus sebelumnya juga saya sudah ikut lomba yang berbau biologi, jadi sudah punya modal sendiri. Jadi namun pas akhir-akhiran itu jadwal belajar saya tabrakan sama PAS, jadi belajarnya kurang maksimal, tapi alhamdulillah bisa menang. Keren. Kak Repa itu emang suka pelajaran biologi atau karena tertarik sama gurunya? Kalau saya sendiri itu saya memang suka biologi, terus juga gurunya di sini asik kali ya. Jadi belajarnya juga lebih enjoy, dan saya makin menikmati lagi biologi itu. Oh, oke. Kemudian apa yang paling berkesan dari lomba kemarin? Kalau dari saya sendiri itu saat pemberian piala, senang sekali saya dapat pialanya. Terus ya hasil kerja keras saya terbayar, alhamdulillah. Apa yang paling berkesan? Untuk hal yang paling berkesan pas waktu lomba, jadi karena saya kurang persiapan juga dari teman-teman, tapi alhamdulillah bisa jawab soal-soal yang diberikan tuh udah sangat berkesan buat saya. Walaupun soalnya memang sulit, tapi saya bisa jawab itu udah buat saya senang. Mungkin itu yang buat saya berkesan, saya bisa jawab soal yang diberikan tanpa adanya kurang persiapan gitu. Berarti nggak nyangka gitu kan? Iya. Kemudian selain dari lomba kemarin, selama ini tuh pernah ngikutin lomba apa aja? Untuk sebelumnya paling sering ikut lomba Tapak Suci karena memang udah suka, hobi juga beberapa lomba futsal tapi belum membuahkan hasil. Mungkin itu paling saya andalkan lomba Tapak Suci. Emang sejak kapan sih tertarik sama Tapak Suci?
Dari saya sendiri sudah ikut tapak suci dari kelas 4 SD. Jadi dulu gara-gara banyak teman-teman yang ikut, jadi kurang enak kalau saya sendiri nggak ikut. Jadi ikutan, terus makin kesini juga saya suka, terus dilihat-lihat juga ada bakat, jadi saya tekun. Oh, berarti awalnya tuh cuma ingin coba dan ikut temen, tapi malah semakin tertarik gitu kan? Iya. Kalau Kak Repa, selain dari lomba kemarin, lomba apa aja yang pernah diikuti selama ini? Untuk yang berbau biologi itu kemarin sebelumnya saya ikut di KSN atau Kompetisi Sains Nasional 2021. Alhamdulillah lolos di tingkat provinsi, namun belum bisa melaju ke tingkat nasional. Keren. Gimana sih caranya membagi waktu antara buat belajar, terus kan juga pada ikut lomba? Itu caranya gimana sih? Kan pasti teman-teman itu pada kepo gimana sih caranya kok bisa gitu? Coba. Kalau dari saya sendiri itu siang saya biasanya tidur, terus biar bisa kuat begadang, lalu pas begadang itu full saya belajar. Apalagi saya kelas 12 mau masuk kuliah, ada SBMPTN, saya belajar UTBK, belajar untuk sekolah juga. Terus kalau ada lomba, saya bagi-bagi lagi jamnya buat belajar lomba itu. Oh, jadi kalau siang itu tidur tetap, tapi kalau malam ya kita harus belajar. Dan kalau misalkan ikut lomba, berarti kayak jam belajarnya itu ditambahin gitu kan. Kalau Kak Amar, gimana cara mengatur waktu buat belajar? Dan setauku kan Kak Amar itu juga aktif di organisasi dan menjadi ketua IPM. Itu caranya gimana biar imbang antara buat belajar, kemudian aktif di organisasi, dan buat latihan mengikuti lomba? Untuk latihan dan organisasi sebenarnya pintar-pintar diri kita sendiri buat manage waktu, gimana membagi waktu yang tepat. Tahu kalau misal sekarang harus ngurus organisasi, dan habis ini ada latihan lomba, habis ini harus belajar, besok ada tugas gitu. Sebenarnya pintar-pintar dari saya sendiri gitu. Jadi ada waktu kosong saya gunain untuk hal-hal yang mungkin bisa membantu kerjaan saya, jadi biar nggak terlalu numpuk. Jadi intinya ada waktu kerjain sesuatu, jangan males-malesan aja. Oh, jadi kalau dari Kak Amar itu kita harus pintar ngatur waktu buat misal belajar, atau mungkin ada waktu luang kita bisa sisipin buat baca-baca buku atau kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat gitu kan. Gimana sih perasaannya kemarin ikut lomba dan menang? Yang pasti senang karena usaha saya buat menangkan lomba nggak sia-sia, ada hasil. Walaupun persiapannya kurang, tapi alhamdulillah dapat juara, itu udah senang. Mungkin buat muhasabah diri saya sendiri untuk kedepannya bisa lebih bisa mempersiapkan untuk lombanya gitu. Kalau Kak Repa, gimana perasaannya kemarin lomba itu menang? Senang sekali bisa menang lomba tersebut, dan saya bangga dengan diri saya sendiri bisa bawa nama sekolah di Olimpiade tersebut. Intinya saya senang. Ya pastinya bangga lah, kan karena kita juga membawa nama sekolah. Pastinya siapa sih yang nggak bangga, nggak seneng, apalagi lombanya juara, menang. Rencana apa yang bakal dilakuin setelah lulus dari SMA? Kalau dari saya sendiri, lulus SMA rencananya saya mau kuliah, tepatnya di Universitas Diponegoro, jurusan teknik industri atau enggak teknik lingkungan. Wow, keren, mau di Universitas Diponegoro. Semoga tercapai. Kalau Kak Amar, walaupun masih kelas 11 kan pasti agak punya pandangan mungkin atau keinginan mau apa sih setelah lulus? Untuk pandangan sendiri masih samar-samar, tapi yang jelas ada jurusan yang ingin saya kejar, yaitu FISIP. Jadi mungkin dari sekarang saya memang harus sudah belajar mempersiapkannya gitu.
jadi agak masih ragu mau milih apa sih gitu kan. Iya. Gimana sih caranya memupuk rasa belajar? Kan apalagi masa pandemi ini pasti teman-teman itu pada males buat ngerjain tugas atau mungkin lebih mementingkan HP atau apa sih yang lebih nggak penting gitu. Untuk memupuk rasa ingin belajar gitu Iya. kan. Dari saya sendiri ya tanamkan rasa selalu kurang gitu, selalu kurang apa yang udah dimiliki sekarang. Mungkin sekarang saya udah punya bekal untuk apa namanya, untuk ngikuti lomba-lomba yang mungkin saya kurang persiapan juga, saya bisa memenangkannya seperti kemarin, tapi harus ditanamkan dalam diri sendiri tuh sebenarnya ada rasa kurang gitu. Jadi ada rasa ingin terus berkembang. Sebenarnya sekarang itu belum ada apa-apa gitu. Jadi besok-besok lagi harus ada peningkatan gitu. Jadi kita nggak kalah sama orang-orang yang di luar sana yang juga berkompetisi gitu. Jadi yang lain makin naik, kita di situ-situ aja enggak, kita harus tetap maju gitu. Kita harus nambah skill buat diri kita sendiri gitu. Oh, jadi sebenarnya kita itu nggak boleh puas sama diri kita sendiri pada titik misal udah lomba juara gitu, kita itu jangan sampai puas diri. Kita itu harus merasa kayak kurang, aku harus kayak temanku ini, aku harus kayak gini gitu kan. Masih banyak yang harus dicapai. Iya. Kalau Kak Repa, gimana sih cara buat memupuk rasa belajar atau biar nggak males? Kalau dari saya sendiri itu seperti banyak yang dibilang sama guru, kalau suka pelajarannya pasti suka gurunya. Terus seperti dikatakan Mas Amar juga, haus akan ilmu itu penting. Terus menurut saya juga harus ada kesadaran dari diri sendiri, karena saya juga suka main game namun saya tetap belajar. Karena kalau gak belajar di situ-situ saja tidak belajar kan, pelajar juga tugas utamanya belajar, harus selalu belajar. Namun diselingi hiburan juga boleh, namun jangan berlebihan. Segitu saja menurut saya. Jadi kita itu harus tetap belajar, tapi jangan sampai kita itu terlalu dipaksain, ya kan? Kita harus misalkan kalau belajar itu jangan terlalu dipaksain karena bakal nggak ada yang masuk atau mungkin cepet bosan gitu kan. Terakhir, apa sih pesan-pesan buat adik-adik di luar sana atau mungkin teman-teman biar menjadi siswa berprestasi seperti kalian? Tugas utama seorang pelajar itu sudah pasti belajar. Sebagai hamba Allah juga kita harus bertakwa kepada Allah, berbakti pada orang tua. Perjalanan kita sebagai seorang pelajar masih panjang. Cari terus bakat kalian. Kalau sudah nemu kelebihan kalian di mana atau kalian nonjol di mana, asah terus kemampuan kalian tersebut. Cari-cari pengalaman. Walau pengalamannya misal buruk, belajar dari pengalaman tersebut. Terus latihan, belajar biar membuahkan hasil yang memuaskan untuk kalian sendiri. Kalau kata Kak Repa itu, teman-teman itu harus cari potensi dan bakat kalian masing-masing sendiri, dan pasti ada kok dari bakat-bakat kalian itu pasti ada. Jangan sampai mikir gini, aku itu nggak pinter ini, aku itu nggak pinter ini. Pasti ada bakat-bakat lainnya yang mungkin kalian punya gitu. Kalau Kak Amar, gimana sih pesan-pesannya? Mungkin agak sama pesannya gitu. Sebenarnya setiap orang itu pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi kalau misalkan ada yang kurang pintar matematika, fisika, biologi, kimia, dan pelajaran yang berbau akademik, mungkin bisa bisa jago pas bidang olahraga, mungkin di silat, di sepak bola. Nah, kalau misalkan sudah tahu potensinya ya digali terus gitu. Juga intinya jangan minder, tumbuhkan rasa percaya diri bahwa setiap anak itu pasti punya bakat. Setiap anak itu punya kesempatan buat jadi siswa-siswa yang berprestasi gitu. Dan pastinya jangan menyerah ya buat gapai cita-cita. Ya.
tuh. terus kejar. Ya, oke, terima kasih sudah ngeluangin waktunya buat ikut bergabung di podcast kita Posmu. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga semua keinginannya bisa tercapai dan semoga kedepannya bisa lebih berprestasi lagi. Amin. Oke, buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa like, Komen, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.